Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Insan muda, ketemu lagi sama Sofyan dalam kajian nuansa pagi Ardan. Di pagi hari ini seperti biasa Sofyan akan nemenin insan muda selama 1 jam. Dan kita nggak sendiri, kita juga ditemenin sama guru kita. Beliau adalah Ustadz Eko ya, yang insya Allah selalu siap untuk mendampingi kita. Untuk apa? Untuk kajian nuansa pagi Ardan. Dalam sikir hatiku padanya. Materi yang akan dibawakan pada pagi hari ini insan muda masih tetap sama dengan materi-materi sebelumnya, yaitu tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Ramadan ini kita akan lebih memperdalam. Kenapa? Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasul itu ada suri teladan yang baik, ada suri teladan terbaik, ada pelajaran yang baik, ada hikmah yang baik yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Untuk mengawali pagi hari ini, yuk kita buka dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian Sofyan akan membacakan beberapa ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang kufur itu sama saja bagi mereka. Apakah engkau Nabi Muhammad SAW beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan? Mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Pada penglihatan mereka ada penutup,
Dan bagi mereka azab yang sangat berat. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman pada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, insan muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama Sofyan dan juga Ustadz Eko dalam kajian Nuansa Pagi Ardan. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan kisah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan kita kemarin sampai pada perombakan Ka'bah ya, yang sudah berkali-kali dirombak dan pada akhirnya dihentikan gitu ya. Bagaimana kisah lengkapnya? Di studio sudah hadir alhamdulillah guru kita Ustadz Eko. Kita sapa saja langsung yuk. Halo, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sahur Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau gitu ya berarti udah siap nih nemenin insan muda mendapatkan ilmu di Ramadan hari kedua ini Kang ya. Iya. Baik, kalau gitu kita langsung saja Ustadz Eko untuk menyampaikan materi lanjutannya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ka'bah itu ya untuk yang ketiga kalinya dibangun ulang oleh bangsa Quraisy, insan muda. Nah, bangsa Quraisy ini satu bangsa yang namanya jadi nama surat dalam Quran. Itu ada tuh surat Quraisy, betul nggak Kang Sofyan? Iya, Lilafi Quraisy. Nah, coba dibaca lengkap Kang Sofyan. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang itu Kang ya? Ya, betul, yang itu. Yang mana lagi ya tuh? Cuma satu. Cuma satu. Jadi Quraisy ini jadi nama surat artinya penting Zan udah. Banget. Iya, betul, penting banget. Karena kosakata manusia itu kan jutaan ya. Tapi yang jadi nama surat kan 114 plus beberapa gitu ya. Karena ada surat-surat yang punya 2 nama, 3 nama gitu ya. Ya katakanlah 114 surat. Jadi dipilih dari sekian juta kosakata itu 114 nama. Berarti yang 114 ini penting pisan gitu. Nah, termasuk Quraisy. Sehingga perlu Quraisy ini ada yang membahas atau mendalami itu ya secara khusus gitu. Saya nggak tahu ada nggak gitu ya orang yang secara khusus mendalami Quraisy gitu. Jadi profesor dalam bidang penelitian Quraisy gitu. Seberapa hebat Quraisy ini? Karena suku-suku itu kan banyak Kang ya. Betul. Kenapa harus Quraisy? Ya minimal kan suku itu ada 2 ya, suku kanan dan suku kiri. Yang sampean. Sampean. Kenapa harus Quraisy? Harus Quraisy gitu tuh. Nah, itu perlu diteliti, diungkap gitu ya, dan apa pelajarannya buat kita. Nah, ini mas sekedar ringkasan aja gitu ya. Nanti mungkin ada yang meneliti lebih jauh tentang bangsa Quraisy ini seperti apa. Bahwa bangsa Quraisy ini mengalami 5 fase dalam kehidupannya itu. Yang pertama itu namanya fase nomaden. Ya. Yang kedua fase kesatuan politik, yang ketiga fase ekonomi itu namanya kemakmuran ekonomi. Yang keempat fase kesatuan ideologi, yang kelima menjadi imperium dunia. Wah, gitu tuh. Ya, penguasa sebuah imperium. Jadi ada 5 fase itu. Jadi kalau satu bangsa ingin seperti Quraisy ya memimpin dunia sampai tahun 1517 itu. Jadi pemimpin dunia sampai 1517, sekarang juga masih ada. Anak keturunannya ada?
masih ada pemerintahan orang Quraisy masih ada Di mana itu, Kang? di Maroko sama Yordania. Oh, mereka Quraisy ya? Iya, mereka Quraisy, turunan Nabi. gitu. Itu ya. Di sana dipanggil Habib Iya, enggak juga. Mungkin Sarif kalau di sana panggilannya. gitu ya. Iya, Sarif panggilannya. Kalau di sini kan anak keturunan Nabi Habib ya. Ya, kalau di sana Sarif disebutnya. Kayak dulu pernah ada namanya Sarif Hussein, itu turunan Nabi. Gitu ya. Nah, jadi ada 5 fase. Nah, kalau kita bangsa Indonesia ingin maju itu ya, mungkin bisa mengcopy paste gitu tuh Polanya. gitu ya, dan nanti jadi baju. Pola baju ya tambah. Di sablon Quraisy. Nah, fase pertama itu ya disebut dengan fase nomaden. Jadi bangsa Quraisy itu nenek moyang Nabi Muhammad SAW walaupun laki-laki itu ya, itu hidupnya nomaden, berpindah-pindah gitu, nggak pernah menetap ya. Karena Quraisy ini turunan Fihir, jadi Rasul itu turunan Fihir, putra Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir ya. Nah, turunan Fihir ini hidupnya nomaden, nggak tetap di kota Mekah. Mereka bukan penghuni kota Mekah gitu. Mereka tidak tinggal di kota Mekah, tapi tinggal di luaran kota Mekah gitu ya, merumput mereka itu. Dan gitu ya. mereka ini tinggalnya satu kampung nggak? Nggak, beda-beda Beda-beda ya. gitu tuh. Jadi terpencar-pencar. Terpisah secara sosial, itu terpisah mereka. Tapi marganya tetap sama, mereka anak keturunan Quraisy aja gitu. Iya, marganya sama Margahayu. Soekarno Hatta. Terpencar-pencar tapi tetap mereka ini anak keturunan Quraisy gitu ya. Dimanapun mereka dikenal. Ya, mereka keturunan Quraisy, dikenal orang Quraisy gitu karena turunan Fihir gitu. Cuma hidupnya nggak bersatu, mereka mencar-mencar kemana-mana gitu tuh. Dan nggak ada kesatuan rasa gitu ya. Nggak punya sertifikat tanah gitu. Nggak punya. Jadi mereka nggak punya rasa, oh saya teh Quraisy gitu, babarengan, nggak gitu. Ya masing-masing aja gitu tuh. Kalau istilah silaturahmi di kita mah parum obor gitu tuh. Udah masing-masing gitu tuh. Itu ya. Nah, fase ini berakhir ketika muncul orang yang namanya Qusay. Ya. Qusay. Quraisy juga dia. Quraisy turunan Fihir. Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Gitu ya. Qusay ini nenek moyang Nabi juga. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay. Gitu. Iya. Nah, Qusay ini dulunya tinggalnya di negeri Syam. Ya, tinggalnya di negeri Syam. Asalnya sih pernah tinggal di Mekah sama ibu sama bapaknya, pernah tinggal di Mekah. Bapaknya meninggal, yang namanya Kilab itu, ibunya nikah lagi sama orang Syam. Maka pindah ke negeri Syam. Sehingga dikenal sebagai Qusay. Qusay itu sama dengan Aqsa, jauh. Gitu ya. Jarambah. Ya, jauh, tempat tinggalnya jauh dari Mekah gitu tuh. Jarambah gitu ya. Nah, dia pengen balik lagi ke Mekah, kampung halaman, tapi nggak sekedar jadi rakyat biasa, pengen jadi raja, gitu ya. Emang pengen gitu. Pengen. Tujuannya ya pengen berkuasa aja. Dia punya ambisi politik gitu. Ambisi politik gitu ya. Tiap orang kan beda-beda ambisinya ya. Ada yang ambisinya teh pengen juara apa? Tingkat ini apa, juara manuk gitunya, tah suara manuk paling indah gitu, paling gacor gitunya. Ya ambisina eta. Ambisina teh yang jadi jago main pingpong ya. Nah, ini mah ambisinya pengen jadi raja. Ada yang pengen jadi bandar seblak. Ya. Gitu. Itu ya Mang Iwan yang jadi bandar cilok sadunia kan ya. Kang Iwan ya, bandar cilok sadunia itu ya. Nah, ini mah pengen. Yang saya tahu Setia Budi. Itu udah nyampe ke Malaysia itu. Udah nyampe Malaysia. Udah nyampe. Biasa Kang Iwan. Ke Jerman juga udah nyampe. Mantap. Ada itu. Jangan-jangan anak keturunan Quraisy nih. Iya juga nama. Pedagang soalnya. Gitu ya. Nah, akhirnya dia pindah ke Mekah mengawini anak raja. Gitu. Nama anak rajanya itu Hulail binti Hubba binti Hulail al-Hubsiyah. Nah, nikah sama anak raja, rajanya meninggal, dia kemudian ngambil alih kekuasaan, jadi raja. Kalau zaman sekarang mah anak presiden mungkin ya? Iya, nikahin anak presiden. Senekat itu ya, deketin anak presiden. Gitu. Tapi kalau orang punya ambisi gitu ya, bisa itu tuh. Apapun ya. Yang penting tuh pedenya.
Heeh. Yang penting tuh pede. Yang buat orang gagal itu biasanya satu kurang pede, dua kurang berani gitu. Iya. Kalau orang pede nekat gitu ya dijamin berhasil itu. Jadi ingat ini Kang, pesannya Tukul Arwana. Jadi katanya di dunia entertain itu kalau kita ganteng pede wajar. Tapi kalau kita udah mah jelek nggak pede habis katanya. Jadi insan muda kalau ganteng pede ya wajar, memang harus pede gitu kan, punya kegantengan. Kalau jelek gitu ya nggak pede udah habis. Selesai. Jadi keset juga enggak gitu ya. Nggak dipakai. Nggak dipakai. Ya. Tapi lumayan lah dapat sambutan kan, welcome. Gitu ya. Jadi pede we gitu ya. Akhirnya dia berhasil menikahi anak raja dan jadi raja akhirnya. Nah setelah jadi raja itu dia kemudian mengumpulkan orang-orang Quraisy yang bertebaran itu, diundang ke Mekah. Ya. Gitu tuh. Acara silaturahim Gitu tuh. Halal bihalal. arisan keluarga. Gitu ya. Motifnya kan banyak. Betul gitu ya. Dan mereka sekarang sebagai anggota keluarga raja kan jadi punya wibawa. Mereka jadi orang bangsawan. Raja Quraisy khusus. Iya, khusus aja Raja Mekah gitu. Oh. Raja Mekah, jadi Raja Mekah. Gitu. Karena di Mekah itu campur atau Quraisy aja? Enggak, campur. Campur gitu ya. Karena Mekah itu kota metropolitan. Jadi termasuk kota urban. Dan mungkin di sana ada juga yang dari Jawa, Mas Sofyan misal namanya gitu ya, ada kayaknya. Tapi ganti namanya jadi Sufyan. Bukan Sofyan gitu. Apa juga bisnis mie kocok atau gimana? Mie kocok, es doger gitu ya. Tapi kulitnya kulit unta. Pakai taburan pasir gitu ya. Gitu. Kan di jazirah. Jadi di sana mah kalau nyari gula gampang kan, gula teh gula pasir judulnya. Di sana banyak. Pasirnya banyak. Gulanya dari kurma. Gitu. Nah, dia jadi raja nih. Jadi raja gitu ya. Nah, setelah menjadi raja dia manfaatkan itu untuk menyatukan orang-orang sebangsanya, diundang itu ke kota Mekah gitu ya, di briefing gitu ya. Ke GSG. Ke GSG. Gunung Serbaguna. Dan akhirnya mereka mau netap di Mekah. Itu semuanya hadir? Ya nggak semuanya lah pastinya juga gitu ya. Ada para juga petingginya saja? Yang izin ada, pasti yang izin. Yang alpa ada gitu ya. Yang sakit ada gitu tuh. Gitu ya. Pasti lah yang namanya sekolah mah alpa izin sama sakit ada gitu ya. Nggak semuanya hadir gitu tuh. Di absen tapi gitu tuh. Nah kemudian orang-orang Quraisy pun pada pindah. Ada yang nanti tinggalnya di pusat kota Mekah gitu ya. Sebutnya Quraisy Batan gitu tuh, pusat. Ada juga orang Quraisy yang tinggalnya di pinggiran kota Mekah. Nah, jadi terwujudlah yang namanya kesatuan sosial politik gitu. Jadi mereka merasa sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Quraisy gitu ya, dan satu negara yaitu negara Mekah. Masa Sumpah Pemuda itu tuh. Memang saat itu diarahkan di dalam isi pertemuan tersebut. Ya, walaupun orang-orang Quraisy sekarang sudah mulai harus bersatu. Ya nggak ada Sumpah Pemuda sih di sana. Nggak ada sumpah-sumpahan ya. Tapi setidaknya mereka udah mulai sepakat gitu. Iya, secara ilmu sosiologis sama politik ya itulah yang terjadi itu. Mereka secara sosial bersatu, secara politik bersatu itu tuh. Nah, tanpa ada hitam di atas putih gitu ya, karena itu mah miliknya Deddy Corbuzier. Hitam putih ya. Hitam putih. Ya. Gitu tuh. Susah nyebutnya naon teh. Mereka kumpul, mereka sepakat. Ya, tercipta kesatuan sosial politik. Gitu ya. Nah, ya udah mereka jalan, tapi ya hidup masih susah gitu ya. Hidup masih susah gitu tuh. Belum ekonomi belum makmur. Sampai kemudian datanglah orang yang namanya Hashim. Quraisy juga. Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Nah, itu ya, dan ini juga buyutnya Nabi gitu. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Anaknya Qusay. Cucunya Qusay namanya Hashim. Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Oke. Buyutnya Nabi. Bisnis gitu ya, perdagangan internasional di musim panas, musim dingin diatur jadwalnya itu. Musim panas pergi ke utara, ke negeri Syam, ke Persia gitu ya. Musim dingin ke selatan, ke Yaman, Ethiopia, Mesir. Dan ini bisnisnya bisnis internasional, ekspor, impor, eksim, atul.
Itu ya. Eksim mah penyakit tuh. Iya. Kan dulu mah ada Bank Eksim kan, Bank Ekspor Impor. Atau Iya. tak bubar. Disingkat ya. Jadi mereka ini lebih dari pedagang Kang ya, kalau udah sampai lintas negara gitu. Iya. Dan Hasim ini modalnya pede. Pede ya. Dia menghadap Raja Romawi. Padahal dia cuma istilahnya kepala suku, itu bukan raja. Karena rajanya dari Bani Abduddar, dia cuma kepala suku, tapi dia berani menghadap raja, kemudian buat kesepakatan bisnis besar gitu. Pak Raja, kami punya barang ini, kami akan masuk sendirian ke negeri Baginda gitu ya. Kami monopoli perdagangan ini, nanti Baginda kebagian berapa persen? Tanda tangan mah, tanda tangan, kata Baginda Raja. Iya untung ya saya, itu ya. Nanti ketemu Raja Persia, Baginda, nah, saya punya barang ini, saya akan pasok satu negara Anda sama saya sendiri gitu ya, sama bangsa saya Quraisy gitu ya. Nanti ada kebagian berapa persen, tanda tangan. Nanti ke selatan gitu juga. Jadi pede gitu. Dia cuma sebagai pedagang gitu, tapi berani. Dan pedagang itu di mana-mana kalau bawa duit gitu, itu disambutnya kepala negara. Disambut oleh kepala negara. Iya, pasti itu masuk. Ada pebisnis internasional datang ke Indonesia, pasti disambutnya sama Prabowo. Gitu tuh. Iya. Pebisnis Indonesia datang ke Amerika pasti sambutnya sama Donald Bebek. Gitu ya. Pasti itu mah. Kenapa? Bawa duit gitu. Lamun disambut kuno lain, orang mah kebagian cik presiden. Kemungkinannya gitu ya. Gitu tuh. Kalau gitu presiden aja nggak kebagian, apalagi kita. Gitu ya. Jadi gak tahu kan kesepakatannya berapa triliun dolar gitu kan ya. Kalau ketahuan berarti kebagian saya seberapa persen kan udah jelas gitu kan ya. Kalau di belakang layar kan bisa ngebohong itu senang sekian triliun padahal mah sekian ratus triliun kan gitu ya. Wah nggak bohong ya gitu tah. Jadi Hashim saat itu dia ketuanya para pedagang Quraisy gitu kan. Iya. Orang-orang Quraisy diarahkan dipimpin oleh Hashim ini. Iya sama Hashim ini. Jadi para pengusaha. Iya, para pengusaha, penguasa internasional gitu ya. Itu yang disinggung dalam ayat tadi. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlata syita'i washaib. Mereka melakukan perjalanan dagang musim panas, musim dingin itu penggagasnya itu Hashim. Gitu. Nah, dari sana orang Quraisy itu jadi super kaya. Gitu. Ya, mirip kayak Rothschild sekarang gitu ya. Sama siapa lagi selain Rothschild teh? Yang punya gedung PBB teh siapa? Si Eta Rockefeller gitu ya, seperti itu, mirip-mirip itu, kekayaan itu luar biasa gitu ya, menggunung itu harta kekayaannya. Jadi Quraisy ini mereka berubah jadi kaya raya semenjak ya jadi para pedagang. Tapi Hashim ini laki-laki bukan perempuan, jadi nggak mungkin kaya raya, dan raya kan perempuan. Kaya budi gitu. Kaya budi. Apa di sini bisa diambil hikmah bahwa memang salah satu cara untuk bisa menjadi kita kaya tuh jadi pedagang, Kang? Iya, emang gitu. Karena kata Rasul 9 dari rezeki itu 10 jalan. 9 diantaranya lewat dagang. 9 dari 10 itu. Iya. 9-nya lewat dagang. Iya. Gitu ya. Iya, kalau jadi ustad mual. Jadi ustad Mual memual. benar. Mual mungkin. Gitu tuh. Iya. Oh ustad korupsi. Mual bisa korupsi dah. Tapi korupsian ustad. Iya. Kecuali kalau jadi anggota naon gitu tuh. Iya. Gitu. Jadi polisi itu nggak akan mungkin jadi kaya. Jadi tentara itu nggak akan bisa kaya. Jadi ASN nggak mungkin kaya itu. Sejarah mengajarkan bahwa orang-orang kaya tuh mereka pebisnis. Bisnis. Gitu. 9 dari 10 jalan rezeki itu lewat bisnis. Iya, kalau kita kan sekarang misalkan kerja nih Kang ya, jadi karyawan. Gajinya kan sebulan sekali ya. Iya. Pedagang mah bisa tiap hari ya? Tiap hari. Dan bisa juga tiap hari rugi. Iya benar. Bisa tiap hari untung atau rugi. Ngeri-ngeri memang para pedagang ini Kang. Saya pernah tuh subuh-subuh ke pasar di daerah Garut ya. Ya, di Garut ada pasar? Ada banyak. Di pasar desa Cirapuhan. Ya saat itu nyari makanan lah subuh-subuh sambil jalan-jalan ke sawah gitu. Di sana tuh jam 5 saat itu udah ada tukang tahu Sumedang gitu ya. Oh. Di mana itu teh Garut? Iya. Ada tahu Sumedang? Ada, karena kebetulan Garutnya perbatasan.
Tahu Sumedang mah di Jakarta juga banyak di mana-mana. Terus kemudian di sepanjang jalan Rancaekek juga banyak. Nah, jam 7 kebetulan saya ada kebutuhan lagi ke pasar tersebut gitu ya. Untuk nyari apa lupa saya tuh. Nah, jam 7 teh udah habis. Tahunya kan banyak ya. Ada sekitar 4 jolangan lah. Ya kalau dagang cuma bawa 3 biji malah mungkin. 4 jolang banyak kan. Berarti itu si tahunya ratusan. Iya, ratusan. Kalau ribuan mah iklannya. 6, ya 5, 6, 7, 2 jam tuh. 2 jam habis. Itu si tahu udah berubah jadi lembaran uang. Dipegang, cash. Dan itu setiap hari. Betul. Gitulah pedagang. Tapi ada benarnya juga ya. Banyak para pedagang kita dengar ya banyak ruginya juga. Tuh. Pedagang saham. Hitungan detik. 2 menit lagi adzan subuh. Oke. Ini iklan biasanya. Baik, kalau gitu Insan Muda, insya Allah kita akan kembali lagi setelah iklan. Terus kemudian nanti kita akan dipotong juga sama sholat subuh ya. Kita akan kembali lagi nemenin Insan Muda dalam kajian Nuansa Pagi Ardan ini setelah sholat subuh. Baik, Insan Muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama Sofyan dalam kajian Nuansa Pagi Ardan. Di pagi hari ini kita masih membahas tentang kisah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulnya sih Rasulnya belum lahir ya. Kita masih membahas tentang nenek moyangnya. Tapi ini juga seru karena Rasul itu kan kaum Quraisy ya, dan Quraisy ini adalah salah satu kaum yang hebat banget. Saking hebatnya Allah cantumkan di dalam Al-Quran menjadi nama sebuah surat. Tentu ada banyak misteri gitu ya yang harus kita ungkap. Waspadalah. Oke, langsung saja Insan Muda, kita serahkan ya materi ini kepada Ustadz Eko untuk bisa melengkapinya dari materi-materi yang sebelumnya udah kita terima gitu ya. Oke Kang, silahkan untuk melanjutkan kisahnya. Iya, jadi bangsa Quraisy ini makmur ya. Akhirnya makmur sebagai pedagang. Tapi emang Quraisy jadi pedagang itu nggak dari dulu-dulu, nggak gitu. Nggak, sejak mereka netep aja di kota Mekah. Karena orang kalau belum menetap itu nggak akan bisa membangun. Gitu ya. Jadi kalau masih kontraktor gitu ya. Ya kan zaman dulu Quraisy itu kontraktor gitu, pindah-pindah tempat terus gitu. Nomaden gitu, nggak bisa berkembang gitu tuh. Karena mereka cuma berpikir di mana air, di mana makanan, itu aja. Sehari-harinya itu berkutat dengan gimana caranya dapat air, gimana caranya dapat makanan, itu ya terus, nggak akan maju-maju. Tapi kalau udah menetap, air udah dikelola
dikelola airnya. Terus Kalau iya. Katalah bukan nama. Dikelola. Makanan dah dikelola gitu ya. Ada ya bagian yang ngelola itu, menteri ini, menteri itu gitu ya. Mereka bisa mikir yang lain-lain. Gitu ya, bisa mikir lain berkembang. Nah, sebetulnya Quraisy dengan kekayaan yang demikian melimpah itu siap lepas landas. Cuma yang belum mereka miliki apa? Yang belum mereka miliki itu adalah kesatuan cara pandang dunia. Gitu ya. cara pandang dunia. Iya, Weltanschauung. Gitu ya. Atau bahasa politik mah ideologi gitu. Ya, ideologi. Mereka belum punya. Lalu datanglah Rasulullah SAW mengajarkan Islam yang merupakan wahyu dari langit, memberikan mereka cara pandang terhadap dunia. Ya, Weltanschauung atau tasawur gitu ya, cara pandang gitu insan udah. Nah, Islamlah kemudian orang-orang Quraisy setelah Rasulullah SAW berdakwah selama 20 tahun, mereka masuk Islam hampir semuanya, bahkan semuanya pada peristiwa Futuh Mekah. Nah, sekarang mereka punya landasan sudut pandang gitu tuh untuk bersatu. Nah, setelah itu bangsa Quraisy menguasai seluruh Jazirah Arabia. Rasul berpulang, dimulailah periode yang namanya periode Khulafaur Rasyidin. Di situ ada 5 orang pemimpin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hasan. Nah, pada masa inilah yang namanya bangsa Quraisy mulai menguasai dunia. Pada zaman Umar bin Khattab, Persia ditaklukkan secara keseluruhan, gitu ya. Kemudian Romawi 2/3 wilayah kekuasaannya diambil alih sama orang-orang Quraisy yang sudah menjadi Muslim. Nantinya pada zaman Bani Umayyah gitu ya, ke sebelah timur itu wilayah-wilayah sampai negara Turkistan itu dikuasai oleh kaum muslimin. Seperti Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, kemudian negara-negara di wilayah semenanjung India ya, seperti Pakistan gitu ya, India Utara, India sebelah timur yang jadi Bangladesh itu dikuasai oleh bangsa Quraisy. Ke sebelah barat di wilayah Afrika, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Sahara. Kemudian ke Eropa ada Andorra, ada Spanyol, ada Portugal, ada kemudian Gibraltar, Prancis Selatan itu dikuasai oleh bangsa Quraisy. Nah, jadi bangsa Quraisy ini kemudian menjadi penguasa dunia. Mulai dari zaman Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sampai tahun 1517. Setelah itu kemudian kekuasaan mereka runtuh digantikan Bani Utsmani, tapi Quraisy tetap berkuasa di Maroko dan sekarang di Yordania. Seperti itu. Sampai sekarang gitu. Sampai sekarang masih. Gitu ya. Sampai sekarang masih. Jadi bangsa Quraisy ini mengalami 5 fase perkembangan gitu tuh, 5 fase perkembangan. Dan di dalam Quraisynya itu sendiri ada perebutan kekuasaan nggak? Ada, pasti. Yang namanya kekuasaan itu di Quran udah disebutkan. Gitu ya. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ketika bicara tentang khalifah, Allah gitu ya, kami akan menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Malaikat bilang, apakah kamu akan menjadikan khalifah itu orang-orang yang akan saling menumpahkan darah gitu. Jadi emang yang namanya kekuasaan itu akan selalu terkait dengan pertumpahan darah. Pertumpahan darah. Ya. Sekalipun keluarga. Sekalipun keluarga. Luar biasa. Sekalipun seagama. Itu namanya kekuasaan memang seperti itu. Harus tega orang kalau masuk dunia politik mah. Ya, kalau kita yang komentar, wah itu berarti kita nggak punya jiwa politikus. Iya. Makanya di dalam sejarah kekhalifahan juga yang begitu panjangnya, Kang ya. Ya pertumpahan darah itu ada. Ada, banyak. Adik kakak gitu kan, saling sabet gitu ya. Kakek incu. Iya. Jadi memang begitulah dunia. Gitu Kang ya. Iya. Kalau kita kaitkan dengan kekuasaan, ya bahkan dengan kekuasaan ini gitu ya, keimanan bisa runtuh Kang? Bisa. Sama ekonomi juga bisa. Semuanya bisa runtuh ya. Caranya gimana tuh Kang? Kita orang-orang beriman menghadapi tawaran kekuasaan ini? Ya umat orang yang beriman harus berkuasa gitu ya. Cuma kalau orang yang beriman itu kan tujuannya bukan dunia tapi akhirat. Jadi direm gitu tuh. Karena niatnya akhirat, baik. Karena baik biasanya dimanfaatin. Kalau punya kekuasaan nggak akan. Kalau punya kekuasaan nggak akan dimanfaatin gitu ya. Nggak akan. Atau memang ditarget gitu ya sama para elit-elit
yang merasa terganggu gitu. Ya paling gitu. Oke, memang life is choice. Tapi apapun berkuasa atau enggak, yang penting orang beriman mah itu di hadapan Allah bener gitu ya. Selalu bener di jalannya. Oke, Samuda, waktunya udah habis nih, udah 1 jam. Sofyan dan juga Ustadz Eko menemani Samuda. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini ada manfaatnya ya. Tentu pasti dong ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan bisa nambah kita jadi lebih dewasa gitu ya. Nah, Samuda, kita pamit undur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langit biru berhiaskan awan, mengajak